Oke Bu, kita siapa dulu anak KKR kita? Shalom. Shalom anak balita, shalom anak kecil, shalom anak tanggung. Apa kabar semua? Ibu guru doakan semuanya sehat-sehat, tidak ada yang sakit. Tuhan berkati semuanya. Sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu ya anakku. Kita lipat tangannya, tutup matanya, jangan ada yang main intip-intip ya. Separuh matanya ditutup, separuh enggak. Ibu guru enggak bisa lihat, tapi Tuhan Yesus bisa lihat. Ayo Bu Guru, kita bawa dalam doa. Oke, kita berdoa, duduk yang tertib ya nak. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di pagi hari yang indah ini. Oleh karena kasih karunia Tuhan, kami boleh dibangunkan dengan penuh sukacita. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami mau mengikuti ibadah kami. Kami mau bernyanyi, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, anak-anak-Mu, terkhusus Tuhan KKR yang mengikuti ibadah pagi ini. Berkati kami semua, tambahkan kesehatan bagi kami, tambahkan sukacita bagi kami, sehingga Tuhan Yesus, firman yang kami dengarkan hari ini boleh kami pakaikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah ibadah kami ini Tuhan, awal pertengahan hingga akhirnya nanti boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa dan harapan kami. Kami datang berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Kita akan memulai memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi, hati-hati gunakan tanganmu. Semuanya kita bertepuk tangan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kita ulangi sekali lagi, hati-hati gunakan tanganmu ya. Siap tanganmu, mulutmu, sama kakimu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Injak bumi. Hati-hati gunakan kakimu. Injak bumi. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Kita bernyanyi lagi, aku mau jadi anak jujur. Mau jadi anak jujur, jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada mama papa. Kita ulang lagi, aku mau jadi anak jujur. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada papa mama. Iya jika iya, berkata tidak jika
Oke, sebelum kita mulai masuk firman, kita angkatkan satu pujian kita, Bapa Engkau sungguh baik. Tuhan Yesus sungguh baik. Dia menyayangi kita anak-anaknya, menyayangi semua anak-anak KAKR. Dan pagi hari ini kita mau bernyanyi untuk Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita memuji Tuhan bersama-sama dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita bernyanyi memuji Tuhan. Kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Bapa, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku Tuhan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Ku naikkan syukurku Tuhan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidup. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kasih Tuhan baru setiap pagi bagi kami. Terima kasih Bapa, besar kasih setia Tuhan atas kami. Dan kami bersyukur berterima kasih, hari ini kami kembali diizinkan memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Shalom. Tuhan Yesus memberkati anak KKR. Tuhan yang memberikan kesempatan bagi kita kembali untuk bertemu di dalam ibadah minggu kita. Hari ini yang ibadah melalui YouTube kita, anak batita balita kecil tanggung. Dan kakak abang remaja kita bertatap muka di kelas. Kita berharap 2022 semuanya kita boleh beribadah di gereja. Amin ya. Itu kita harapkan dan kita naikkan doa kita bagi Tuhan. Ya anak KKR yang luar biasa, kita membuka Alkitab kita. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Kejadian pasal 41 ayat 46 sampai 57. Pendeta bacakan bagi kita. Kita perhatikan Alkitab kita. Dimulai dari ayat yang ke-46. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat anak Potipera, imam di On. Yusuf memberi nama Manase kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim. Sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan. Seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyatnya berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Sampai di sini. Salam. Sudah makan? Sudah sarapan pagi? Bagus. Ada nggak sih yang pernah di sini anak KKR kelaparan? Kelaparan itu apa ya? Kelaparan itu sesuatu atau satu situasi di mana perut tidak berisi, sehingga dia keroncongan, sehingga menimbulkan kelemahan dalam fisik. Bahkan lama-kelamaan fisiknya akan menjadi sakit. Lalu kalau terus tidak mendapat makanan, dia bisa mati loh. Nggak enak loh kelaparan. Mau coba? Nggak ya? Nah, oleh karenanya itu yang pertama, kita sangat bersyukur sekali kepada Tuhan, karena Tuhan tetap mencukupkan segala keperluan kita dengan memberikan cuaca yang baik, pertanian diberkati, sehingga kita masih bisa memperoleh
makanan dan minuman. Sehingga kita sehat. Ayo tunjukkan sehatnya semua anak KKR. Mana sehatnya? Coba tunjukkan ototnya. Anak kecil ada ototnya. Coba lihat, sehat semuanya. Puji Tuhan, kita sehat karena diberkati. Kita tidak kelaparan. Anak KKR harus mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Ini yang pertama harus kita lihat. Kenapa begitu harus mengucap syukur? Karena kita masih sehat. Tahu dulu, di dalam perikop yang menjadi bahasan kita ini, di dalam Kejadian pasal 41 ayat 46 sampai 57, tidak ada bahan makanan di Mesir. Awalnya 7 tahun hidup mereka berkelimpahan, hasil pertanian baik. Yusuf di situ mulai bertindak. Shalom, masih ingat Yusuf? Masih ya? Kita kan sudah bahas ya. Kita sudah selesaikan pembacaan dalam kitab Kejadian. Yusuf anak dari anak Yakub. Anak Yakub yang dijual saudara-saudaranya ke Mesir. Kenapa dia dijual? Kalau saudara-saudaranya tidak menyenangi dia. Mereka mengira ayah mereka Yakub memperlakukan Yusuf terlampau spesial. Tambah lagi Yusuf ini kan dia dianugerahi dengan kemampuan bermimpi dan juga menafsirkan mimpi. Sehingga saudara-saudaranya, abang-abangnya nggak suka. Sehingga awalnya sekali mereka ingin membunuh Yusuf, tetapi kemudian Ruben bilang, jangan dibunuh, dia kan adik kita. Akhirnya ketika orang Median lewat, Yusuf dijual. Dan orang Median menjualnya kembali ke Mesir. Tibalah kita di bahasan kita di pasal yang ke-41 ini. Di situ mulai diceritakan bagaimana kondisi si Yusuf yang sudah diangkat menjadi pemimpin di tempatnya si Firaun ini. Dia yang awalnya sudah dituduh melakukan ketidakbaikan kepada istri Potifar, dia dipenjarakan. Di dalam penjara ketemu dengan juru roti, juru minum, dan ia bisa menafsirkan mimpinya. Dan kemudian Firaun bermimpi lagi, ada 7 lembu yang kurus dan 7 lembu yang gemuk. Yang kurus itu melahap yang gemuk. Ruhi entah bulir-bulir gandum juga seperti itu. Ada yang gemuk, ada yang kurus. Tapi yang kurus selalu memakan yang gemuk. Firaun gak ngerti apa arti mimpinya. Bahkan orang-orang pintar di kerajaannya gak ngerti. Tetapi Yusuf bisa menafsirkan mimpi raja. Yang intinya adalah 7 tahun kelimpahan akan dihabiskan oleh 7 tahun kelaparan. Sehingga kemudian Firaun mengatakan kepada Yusuf, kalau begitu kamu sajalah yang aturkan kerina perpan bahan makanan, semua lumbung-lumbung bahan makanan, semua dipercayakan kepada Yusuf. Dan Yusuf melakukan sebagaimana yang diperintahkan Allah. Dia membuat lumbung-lumbung makanan di setiap daerah, di kota-kota. Sehingga akhirnya 7 tahun kelimpahan berubah menjadi 7 tahun kelaparan. Kabar baiknya, orang Mesir tidak kelaparan. Kenapa? Karena bahan makanan sudah dipersiapkan dengan baik oleh Yusuf. Kabar baik selanjutnya, tidak hanya orang Mesir, tetapi orang-orang di sekeliling kerajaan itu juga datang membeli kepada Firaun. Firaun katakan, minta kepada Yusuf. Apa yang dikatakan Yusuf lakukan supaya dia memberi makanan. Wah, hebat ya Yusuf ini ya. Salam, ada tidak di sini Yusuf baru yang tidak menghabiskan makanan saat itu juga? Ada kan begitu anak-anak yang misalnya ini kurang baik loh, contohnya yang mau pendeta katakan, kalau ada makanan semua dihabiskan, makani semua, makani. Nanti waktu mau jajan nggak ada lagi makanannya. Apa sih bahayanya kalau semua dihabiskan pada saat sebentar saja, jajanan untuk nanti nggak ada lagi. Yang kedua, perut itu bisa sakit loh, karena menghabiskan makanan berlebihan. Dan untuk nantinya, saya dulu waktu anak-anak gini loh. Waktu pendeta anak-anak
Kawan-kawan pendeta juga banyak ya, sudah pasti anak-anak juga. Dulu di zaman kita tidak seperti zaman dulu sekarang yang banyak makanan apapun. Kami dulu ya kalau udah makan kerupuk udah hebat kali lah itu. Sehingga gini cara makannya, sikit-sikit. Kalau ada kawan kita yang rakus, dia langsung habiskan makanan, nanti dia sudah diejek. Nanti gini, kalau misalnya saya masih punya makanan, saya bilang begini, saya makan di depan dia. Terus bilang, enak sekali, begitu. Tujuannya apa? Untuk menggara-garai kawan itu. Nanti dia bilang, mintalah sikit. Enggak lah, kamu pun pelit, kira-kira begitu. Ini cerita masa lalu. Saya mau menyampaikan, kalau kita punya makanan, kita memiliki jajanan, kalau orang tua kita bilang, nakku ini jangan dihabiskan ya, simpan, mana tahu nanti kamu jajan lagi, ini jajan untuk besok juga. Tapi kamu habiskan sekaligus, itu kurang baik. Ya, nanti kamu mau nggak ada lagi, yang kedua perut bisa sakit. Nah, ini gambaran yang dibuat Yusuf, makanan yang ada tidak dihabiskan, tidak dibuang-buang. Tapi demikian diatur supaya yang menjadi kebutuhan terpenuhi dan selebihnya semua ditaruh dalam gandum. Akhirnya apa? Kalaupun musim kelaparan tiba, mereka tidak kelaparan. Ya hebat kali Yusuf ya. Tapi kita percaya anak KKR juga banyak yang hebat-hebat. Anak batita balita, anak kecil, anak tanggung, pasti anak-anak yang hebat. Yang tidak menghabiskan semua makanan, makan berlebih sehingga buat sakit perut, tidak. Pasti sudah bisa mengatur apa yang bisa dimakan hari ini, mengelola dengan baik supaya besok masih ada. Itu harapan kita. Anak KKR yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini mengatakan bisa dipercaya. Ada di sini yang bisa dipercaya? Ya, pendeta yakin semua bisa dipercaya. Apa sih contohnya orang bisa dipercaya? Orang yang bisa dipercaya itu dia itu nggak bohong, nakku. Apa adanya. Begitu kejadian, begitulah yang ia katakan. Apa yang terjadi, itu yang disaksikannya. Contohnya nih, ngapain dek? Bilang, kalau dia memang belajar, dia akan katakan belajar. Tapi ada yang suka bohong bilang, aku belajar, padahal dia main game. Contohnya. Mana uang mama tadi? Kok enggak ada? Ada yang ngambil, satu pun enggak ngaku, padahal ada yang mengambil. Itu contoh dari yang tidak bisa dipercaya. Tapi anak yang bisa dipercaya apa? Mamanya bilang, nakku, ayo, sekarang duduk rapi. Ini HP mama, dengarkan firman ya. Dia mendengarkannya dengan tekun. Itu bisa dipercaya. Nakku, belajar ya. Mama sama bapak nanti pergi, kalian di rumah. Jangan banyakan nonton. Dia banyakan belajar daripada nontonnya. Itu bisa dipercaya. Orang yang bisa dipercaya adalah orang yang tidak suka bohong. Yusuf adalah orang bisa dipercaya. Kenapa? Karena dia bisa dipercayai tidak melakukan pelanggaran dan kejahatan apapun. Waktu istri Potifar menggoda dia tetap di dalam kebenaran. Waktu Firaun menyuruh dia untuk mengelola seluruh bahan makanan, dia juga tidak korupsi. Dia persiapkan sedemikian rupa, semua orang yang datang meminta kepadanya dia berikan, dia menjual dan tidak menaik-naikkan harga loh. Kan sebenarnya bisa ya dia dapat untung banyak di situ karena kelaparan di seluruh negeri ada, tetapi Yusuf tidak melakukan itu. Dia menjual dengan harga seharusnya. Yusuf adalah orang yang bisa dipercaya dan harapan kita anak remaja yang beribadah secara langsung juga tetap bisa dipercaya. Anak tanggung kecil batita balita juga harus bisa dipercaya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, anak-anak kami yang hebat, anak-anak kami yang luar biasa. Kita percaya orang tua akan bersuka cita, merasa bergembira memiliki anak-anak yang bisa dipercaya. Oleh karenanya, cidahkan tanggung jawab nu ibas kerina kegeluhundu manande bapa di dalam sekolah ndu mengerjakan PR, tanggung jawab yang diberi laksanakanlah dengan tutus jenari gelah idah nande bapa anta kam anak yang bisa dipercaya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, terima kasih untuk firman-Mu.
berkati firman ini, ajar kami melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita mengumpulkan persembahan kita, beri yang terbaik bagi Tuhan. Jadilah menjadi anak yang terpercaya ya anakku. Berapa persembahan yang diberikan oleh orang tua kita, kita persembahkan kembali kepada Tuhan. Kita bernyanyi, sejuta, sejuta, persembahanku sejuta. Sejuta, sejuta, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur dan taat, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur dan taat, persembahanku adalah sejuta. Sekali lagi, sejuta, sejuta. Sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur dan taat, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur dan taat, persembahanku adalah sejuta. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah firman itu kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Kami menjadi anak-anak yang dapat dipercaya dalam segala hal. Dan kami juga mengucap syukur sebab Tuhan tetap izinkan kami untuk boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati gereja GBKP Tiban, guru-guru sekolah minggu, supaya semakin luar biasa di dalam melayani Tuhan. Tuhan taruh hati hamba dalam hati setiap guru-guru supaya sungguh-sungguh Bapa kami melayani dengan penuh sukacita. Kami juga bersyukur Bapa, jikalau hari ini kami kembali boleh mendengar firman Tuhan dan kerinduan kami, semuanya kami mengambil bagian. Dan kami berterima kasih sebab Tuhan memberikan rezeki kepada orang tua kami, sehingga saat ini kami boleh memberikan persembahan kami bagi Tuhan. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, biarlah Tuhan memberkatinya, dan biarlah persembahan ini berguna di dalam pelayanan untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Berkati seluruh anak KKR yang sakit Tuhan sembuhkan, dan di masa-masa sekolah barangkali masih ada yang ujian, Tuhan tetap memperlengkapi, memberikan kepintaran dan kesehatan. Terimalah doa kami ya Bapa, kami berserah kepadamu di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Kita naikkan pujian kita bagi Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Kita naikkan pujian kita, aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh. Sekali lagi aku senang. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa, bohong itu dosa, bohong itu dosa, anak Tuhan tak boleh bohong itu dosa, bohong itu dosa, bohong itu dosa, bohong itu dosa, anak Tuhan tak boleh bohong. Kita berdoa seperti doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus, kita ucapkan bersama-sama.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.